Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar, berbagi, dan menginspirasi melalui nilai-nilai Islam yang penuh hikmah. Semoga setiap langkah kita mendekatkan diri kepada Allah. Yuk, kita mulai. Ada ndak Bu yang pernah merasakan kok musibah saya ndak pernah berhenti? Satu belum beres, datang yang baru lagi. Yang baru ditata pelan-pelan, diatur rapi-rapi supaya hasilnya bagus. Ternyata dikejutkan dengan masalah yang baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun ya tidak tepat 100% ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi seakan-akan kok urip itu gak enak terus. Pernah merasakan begitu? Pernah apa enggak? Ya nampaknya semua pernah ya. Nah tapi mudah-mudahan Allah jauhkan keburukan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Begini Bu, Anda buka dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala telah menetapkan dunia ini tempatnya ujian. Wes, ini poin pertama. Jangan berharap di dunia tenang. Jangan berharap di dunia tanpa gangguan. Jangan berharap di dunia Anda akan istirahat dengan nyaman. Nanti panjenengan kecewa. Karena memahami hakikatnya dunia, itu menjadikan kita terhadap dunia itu gak sepiro ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Jadi apa yang Anda bayangkan tentang penilaian Anda terhadap dunia ini tidak akan terlalu muluk-muluk, sehingga Anda ngerti ketika Anda dikecewakan orang, Allah yo namanya juga di dunia. Ketika Anda dikhianati orang, Allah juga namanya dunia. Ketika Anda bisnis terus bisnisnya belum sukses, sudah ditipu sama investor, ditipu sama rekan kerja, Allah ini cuma dunia. Nah, maka memahami hakikat dunia Bu, itu menjadikan Anda tenang. Sekarang begini, ada dua kisah. Supaya kita faham, selama masih di dunia mesti Bu diuji dengan sakit, diuji dengan sumpek, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan orang kepercayaan ternyata dia pergi meninggalkan, macam-macam. Itu namanya dunia. Contoh yang pertama, tidak ada orang yang selamat dari kematian. Betul apa enggak? Dan kematian itu Bu, bikin kita ini mikir yang aneh-aneh. Engkau lek aku mati, bojoku mbek sapa? Engkau lek aku mati, anakku sing bayari sekolahe sapa? Engkau lek aku mati, ndek kuburan aku karo sapa? Dan itu normal, ndak apa-apa, panjenengan mikir begitu, ndak apa-apa. Ya memang orang itu ketika hidup di alam dunia, dia ndak punya pengetahuan tentang alam barzakh. Betul apa ndak? Nah sehingga ketika Anda ngerti bahwa orang yang di dunia pasti mati, itu bikin tenang dikit. Nah begini, orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan. Bener apa enggak? Belum tahu kok iya. Itu sudah selesai. Jadi orang yang salah memahami tentang kematian, dia ketika hidup akan salah faham. Kalau seseorang memahami kematian itu adalah ending, akhir dari semuanya, setelah kematian tidak ada apa-apa. Setelah kematian tidak ada kehidupan setelahnya. Setelah kematian tidak ada pertanggung jawaban. Maka ketika hidup sakarpe dewe. Tapi orang yang memahami kematian itu adalah awal dari hidup yang abadi. Yang kalau didului orang tuanya meninggal bakal ketemu saklawase sama orang tuanya di alam berikutnya. Kalau ditinggal anaknya meninggal duluan, nanti dia mikir kalau saya meninggal bakal ketemu anak saya saklawase. Maka ketika di dunia dia akan kerja keras bagaimana mikir, bagaimana ikhtiar agar kehidupan berikutnya sempurna. Ya laitani qaddamtu lihayati. Ini omongannya siapa? Ya laitani qaddamtu lihayati.
Duhai, coba dulu waktu di dunia saya bekerja keras untuk kehidupan saya sekarang. Ini omongannya orang kafir ketika orang kafir masuk alam kubur dan dibangkitkan di hari kiamat. Akhirnya mereka sadar ternyata ini hidup yang sesungguhnya. Coba dulu waktu di dunia saya persiapkan untuk hidup yang sekarang. Karena hidup yang sekarang untuk selama-lamanya. Faham? Nah sekarang Sa'ad ibnu Mu'adz. Ketika Sa'ad ibnu Mu'adz itu meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja hadzal abdus salih. Kalau ada orang yang selamat dari kematian, jadi kalau di dunia ini ada orang yang Allah takdirkan tidak wafat, maka kata Nabi Muhammad yang paling pantas ya orang ini, namanya Sa'ad ibnu Mu'adz. Namanya siapa? Masuk Islam umur 30, meninggal umur 33. Islamnya berapa tahun? Cuma 3 tahun. Ketika orang ini meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Ihtazza arsyur rahman. Singgasananya Allah itu ndredeg. Bergetar dengan kematiannya siapa? Sa'ad. Nah, maka kalau sekedar orang semacam kita bu, ya ndak mungkin nyaingi Sa'ad bin Mu'adz. Itu pun dia meninggal dunia. Apalagi manusia semodel kita. Contoh kedua. Maka dunia itu gak ono enake. Ya ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Iya benda. Sudah. Nomor 2. Anda tahu rumah tangga yang paling bahagia di dunia ini mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, yang paling bahagia rumah tangganya siapa? Rumah tangga paling bahagia se-alam raya itu tidak diragukan adalah rumah tangganya Nabi Muhammad bersama siapa? Istrinya. Betul apa enggak? Tapi apa Anda kira rumah tangganya Nabi Muhammad tidak ada masalah? Ada apa enggak? Ada. Cuma ketika masalah itu datangnya kepada orang yang baik, Allah yang menyelesaikan. Tapi tetap ada masalah. Salah satu masalahnya apa? Jadi istrinya Nabi Muhammad itu kompak. Dalam tanda kutip, demo. Minta kenaikan uang belanja. Apa yang terjadi? Mereka kompak semuanya. Bilang, ya Rasul, uang tidak cukup. Maka kami minta tambahan. Sampai itu menjadikan Rasulullah itu dalam tanda kutip juga nggih, itu merasa terpukul. Itu masalah. Kemudian oleh Allah langsung dijawab pakai ayat Al-Quran. In kunna turidna dunya wa zinataha. Kalau kalian minta dunia beserta semua isinya, wahai istri Nabi, oleh Allah dikasih. Kalau memang itu pilihan kalian, kalian oleh Allah akan diberi dunia beserta isinya. Tapi apa yang terjadi? Wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita cerai. Tapi apa? Cerai. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, sampai dalam rumah tangganya Nabi Muhammad pun itu ada masalah. Nah, yaitu dunia bu. Manusia terbaik, sahabat Nabi terbaik. Yang satu tidak mungkin selamat dari kematian, yang satu tidak mungkin selamat dari masalah. Karena itulah hakikat hidup di dunia. Apa ayatnya? Wala nabluwannakum bisyai'in. Syai' apa? Sedikit sekali. Aku akan menguji kalian kata Allah dengan sedikit minal khauf, rodok wedi. Minal khaufi wal ju' rodok luwe. Wa naqsin minal amwal. Allah uji dengan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan personil, circle pertemanan. Wath thamarat, kekurangan bahan makanan atau buah-buahan. Tapi tidak berhenti di situ ayatnya. Apa ayatnya mengatakan? Wa basyiris
sabirin. Semua ujian-ujian tadi itu ternyata berita gembira. Panjenengan bayangin, ada orang kurang duit, Allah bilang berita gembira buat dia. Bisa bayangin enggak? Gak duwe duit, bahkan boleh jadi utangnya akeh, boleh jadi sampai diuber-uber sama wong itu apa? Dikejar-kejar sama orang, tapi Allah katakan wabasyiris sabirin. Ini untuk kamu berita gembira. Syaratnya satu. Kalau orangnya oleh Allah diberikan taufik untuk sabar. Diberi taufik untuk apa? Sabar. Selama dia sabar, masyi syar. Orang Arab bilang tidak ada yang buruk. Orang dikasih penyakit separah apapun, tapi orangnya sabar. Ya apa? Sakit parah. Sakit yang kalau sakitnya itu kambuh, mungkin dia sampai tidak bisa merasakan napas itu kayak angel. Tapi orangnya sabar, baik atau buruk buat dia? Baik, karena penyakitnya menghapus dosa, penyakitnya meninggikan derajat, dan sabarnya dapat pahala tersendiri. Orang lagi miskin, gak duwe apa-apa, blas omai bocor, banyak tikusnya. Tapi Allah karuniakan orang itu dikasih kemampuan sabar. Baik apa enggak? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian dari Allah kepada seorang manusia yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan ketika Allah memberikan kesabaran. Maka mintanya sama Allah apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrig, panjenengan ngerti afrig enggak? Afrig itu bukan tumpahkan, gini, afrig itu gini. Ya memang enggak ada ceret, enggak ada gelas, enggak ada apa. Contohnya ini aja. Tapi ya ceramai pas materi sabar. Gini Bu. Ini katakan gelas. Ini apa? Lah, enggak bisa melihat. Apa ini? Nah, tapi ibaratkan ini apa? Gelas. Anggaplah ini gelas. Ini teko berisi jin. Langsung digosok. Cus, keluar. Saya beri 3 permintaan. Wah. Sudah? Ini isinya teko berisi teh. Afrigh itu memindahkan isi teko ini dituang sampai habis ke wadah yang lain. Jadi mengkosongkan satu wadah untuk memenuhi wadah yang itu namanya afrigh, mengosongkan isi dipindah ke tempat yang lain. Berarti kalau kita minta kepada Allah afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkan ke dalam hatiku sabar sampai penuh. Sehingga hatiku ini tidak terisi dengan keluh kesah, tidak terisi dengan iri dengki, tidak terisi dengan ngersolo. Karena apa? Isinya sudah penuh dengan kesabaran. Nah, maka dengan itu poin pertama Bu, pasti kalau hidup di dunia badai belum usai. Poin kedua, Allah Ta'ala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu anak tangga menuju anak tangga berikutnya. Kalian akan melewati satu level kehidupan untuk pindah pada level yang berikutnya. Kalian akan pindah dari satu makom menuju makom yang, makom itu apa? Kedudukan. Dari satu kedudukan pindah pada kedudukan yang lain. Artinya apa? Orang hidup di dunia itu dengan tahapan. Tapi ada arti yang lain, panjenengan buka kitab Safwatut Tafasir. Yang saya lupa, Safwatut Tafasir atau Adwaul Bayan, di antara dua. Kalau tidak Syekh Ali Sobuni berarti Syekh Muhammad Amin Ashinqiti, di antara dua itu. Tapi saya ingat saya Safwatut Tafasir, Syekh Ali Sobuni.
Itu ketika menafsirkan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu tahapan demi tahapan. Artinya apa? La tarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk mendatangi musibah yang berikutnya. Kalian akan melewati satu ujian untuk mendatangi ujian yang berikutnya. Kalian akan mendapati satu kesulitan untuk menuju kesulitan yang berikutnya. Nah, ada ceritanya. Diceritakan dalam kitab tafsir tadi, ada seorang perempuan, ada masalah dengan suaminya. Suaminya kasar betul, main tangan, gampang mukul, gampang teriak. Ini perempuan, suaminya jahat. Suaminya apa? Jahat. Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan itu mikir, Bu, kayak di sini terus semakin susah hidup saya. Dia berpikir untuk kabur pulang ke rumah orang tuanya. Sudah, ketika suaminya kerja, barangnya dikemas. Akhirnya dia cepat-cepat keluar rumah sebelum suaminya kembali. Ketika di tengah jalan, pas azan maghrib, itu si istri berhenti. Yang kabur tadi. Masuk masjid, sholat. Bayangkan Bu, kabur seiling sholat. Sudah, ketika dia sholat maghrib tadi, ternyata imam di masjid yang dia sholat itu membaca ayat tadi. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu ujian menuju ujian yang berikutnya. Kepikiran ini perempuan, di rumah suamiku ujian. Ujiannya lewat suami. Pulang ke rumah orang tuaku, ya bakal tetap ujian. Boleh jadi ujiannya lewat orang tua. Daripada diuji lewat orang tua yang saya maksiat kabur dari rumahnya suami, mendingan saya diuji oleh suami tapi saya bisa sabar dapat pahala. Akhirnya perempuan itu ngerti, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari masalah. Karena Anda pindah kemanapun, Anda sedang ditunggu oleh masalah yang baru. Maka Anda pindah kemanapun tetap akan bermasalah. Nah, maka dari situ ibu-ibu sekalian, Allah sebutkan di sini la tarkabunna tabaqan an tabaq. Berarti ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong badai belum usai, lo ya memang badai itu tidak akan pernah usai. Selama kita masih hidup di dunia, ada ujian, apalagi senengane kumpul manusia, mesti ada ketersinggungan, ada kesalahfahaman, ada ketidakcocokan, ada ketidaknyamanan, ada ditipu, dikhianati, diakali, macam-macam. Karena apa? Memang sunnatullahnya seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Tulis, ad-dunya darul bala. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat orang diuji. Wal akhiratu, sementara akhirat itu darul jaza, negeri tempat menerima bayaran, pembalasan. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, mumpung masih di dunia, kalau ada masalah, ada musibah, ada kesulitan, ada penyakit, disabari. Nah, sekarang 4 poin, tulis, ada 4 poin untuk menyelesaikan musibah dengan kebaikan. Ada 4 poin, 4 hal, 4 perkara. Apa 4 hal ini yang menjadikan musibah itu, Bu? Bukan musibahnya hilang, mustahil. Bukan kemudian hidup Anda tanpa ujian, mustahil. Bukan kemudian urip Anda penak, terus guyu, terus ngagak, terus enggak, mustahil. Tidak ada cerita di dunia seperti itu. Wong paling sogih saja, Bu, gak mandek kerja kok. Orang yang sudah paling kaya, tidak berhenti kerja kok. Lala sing paling sugih pancet kerja sing melarat ya padha kerjane. Terus bedone sugih mbek melarat apa? Iya apa enggak? Bahkan kadang-kadang yang sugih enggak punya waktu buat ngaji.
Tapi yang biasa-biasa coba, ya enggak terlalu kaya banget, ya enggak miskin, tapi cukup lah. Ada waktu buat ngaji, ada waktu buat silaturahmi, ada waktu buat kunjung ke rumah temen, ada waktu silaturahim ke rumah orang. Artinya sudah, bukan ukuran, sudah. Ada 4 perkara yang menjadikan ketika badai itu belum berlalu, tapi Anda bisa melewatinya dengan baik. Nomor 1, iman. Sekarang pertanyaannya, kenapa Bu, iman itu menjadikan orang ketika kena musibah kok bisa tenang? Ada banyak perkara. Nomor 1, orang itu kalau iman Bu, salah satu iman yang paling baik untuk menghadapi masalah, itu rukun iman yang paling terakhir. Apa? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Betul apa enggak? Mengimani takdir itu apa Bu? Kita mengimani bahwa sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, catatan takdir kita sudah tertulis dan tidak mungkin berubah. Faham? Jadi nanti si fulan bakal nikah dengan siapa? Rumah tangganya bakal baik atau Allah takdirkan cerai? Punya anak atau tidak? Kalau punya anaknya berapa? Kalau berapa laki atau perempuan? Nanti anaknya berbakti atau durhaka? Semuanya. Akhir kehidupannya seperti apa? Diawali sakit atau kecelakaan atau bunuh diri atau macam-macam. Semuanya sudah tercatat. Maka ndak boleh nguasni, lho kayak ngono Mbak. Ya mesti Mbak yo. Wong gak tahu ngaji. Enek masalah langsung buyar. Coba. Nggak boleh, kenapa? Karena semuanya tidak terlepas dari ketetapan takdirnya siapa? Allah. Nggak boleh. Loh Mbak loro koyok ngono Mbak, ya Allah. Mesti biene elek. Nggak perlu. Karena semua sudah menjadi ketetapannya siapa? Allah. Yang saya, ibu-ibu dan pemirsa saya Dakwah TV, kita semua tidak punya pilihan. Milih itu Bu sebelum terjadi. Betul apa enggak? Ketika sebelum terjadi ada 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, walaupun pada akhirnya pilihan kita itu juga takdir dari siapa? Allah. Nah, tapi dengan memahami takdir dengan konsep yang benar, ketika ada masalah panjenengan tenang. Oh, memang Allah mentakdirkan saya seperti ini. Kalau takdirnya baik, PR-nya syukur. Kalau takdirnya kurang menyenangkan, PR-nya apa? Sabar. Wong urip mek loro gitu, antara sayap syukur atau sayap sabar. Ketika salah satu di antara kedua sayap ini patah, dia tidak bisa terbang. Bagaimana biar terbangnya bisa tinggi, jauh dan lama? Kedua sayapnya harus sempurna, syukurnya bagus, sabarnya juga bagus. Nah, yang kedua, kenapa keimanan ini menjadikan orang itu ketika kena musibah, itu menjadikan dia insya Allah musibahnya walaupun berat semakin ringan dia rasakan. Nomor 2, karena dia meyakini Allah itu maha adil. Dia meyakini Allah itu maha baik. Dia meyakini Allah itu maha penyayang. Dia meyakini Allah itu maha bijaksana. Ketika Anda meyakini dengan keimanan Anda bahwa Allah memiliki semua sifat kebaikan, maka ketika ada musibah Anda ngerti musibah ini datang dari Allah yang maha penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Faham? Jadi kalau kena musibah Bu, ngerti yo, ini musibah dari Allah yang maha penyayang. Berarti ketika Allah mendatangkan musibah ini bukan untuk menghancurkan saya, tapi untuk apa? Wujud kasih sayangnya siapa? Allah. Karena kalau kita kena musibah, biasanya hubungan dengan Allah bagaimana? Intens, mesra. Ada apa? DP itu apa? DP. Sholat tahajudnya ndak putus, puasa sunnahnya istiqomah, bahkan ditambahi baca Nah, maka apapun yang terjadi, yang penting menjadikan panjenengan semakin dekat dengan Allah, maka tidak masalah.
Wes, mau dekat dengan Allah lewat musibah, atau dekat dengan Allah lewat nikmat, atau lewat ilmu, atau lewat apapun. Sing penting endingnya bikin saya dekat kepada Allah. Maka la ubali, tidak peduli ya Allah. Sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan apa? Saya tidak pernah mikir bakal dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk. Gak tak pikir, wong kudu tugasku. Karena salah satu yang bikin hidup itu berat apa? Panjenengan mikir yang bukan tugas panjenengan. Akhirnya apa? Kabotan. Karena kapasitas kita ini terbatas. Kalau kita mikir apa yang menjadi tugasnya Allah, ya ngeluh panjenengan. Wong tugasnya Gusti Allah lah kok panjenengan pikir. Nah, maka salah satunya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ini kena musibah, ternyata musibah itu bikin kita semakin dekat dengan Allah, maka tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena Umar mengatakan saya tidak peduli mau dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk, saya tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Karena saya tidak tahu mana di antara kedua itu yang mendekatkan saya kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang dekat kepada Allah dengan takdir kaya. Tapi tidak kurang yang dekat kepada Allah harus lewat takdir miskin. Ada orang yang dekat dengan Allah lewat takdir sehat. Tapi ada orang yang ketika dikasih sehat lalai, maka Allah kepingin dia dekat dikasih takdir sakit. Ada orang yang ditakdirkan rumah tangganya baik, dia dekat kepada Allah, tapi ada juga yang rumah tangganya baik, dia lalai dari Allah. Maka supaya dia dekat kepada Allah bagaimana? Rumah tangganya dibikin sedikit ada rodo ono ombak ini di pior. Ketika mulai ada ombak, cek, selama ini saya lupa kepada Allah. Nah, maka nomor satu iman. Kalau imannya kokoh, musibah itu insya Allah terasa lebih ringan. Nomor satu karena apa? Karena dia yakin takdir sudah ditetapkan oleh Allah. Nomor dua, dia ngerti bahwa takdir ini datangnya dari Allah yang penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Nomor tiga, masih tentang iman. Orang itu kalau kena musibah bu, akan ringan dengan iman. Kenapa? Dia yakin dengan keimanannya hidup bukan cuma sementara dunia itu sementara itu selamanya. Kalau dunianya sementara berarti musibahnya selamanya. Ayo jawab. Kalau dunia saja sementara, terus musibahnya kira-kira bagaimana? Ya lebih sementara dibanding dunia. Masa Anda hidup 80 tahun masalah terus? Kan tidak. Anda hidup 50 tahun masalah? Kan tidak. Iya benda. Nah, maka memahami bahwa dunia ini sementara, akhiratlah yang selamanya. Dan memahami itu lewat apa? Lewat iman. Kalau imannya ngerti, oh, tidak apa-apa ada masalah. Wong cuma dunia. Sebentar lagi kalau saya meninggal, saya pindah ke akhirat. Sementara saya ketika diuji sama Allah, saya lulus dengan kesabaran saya di surga. Nanti di alam kubur tinggal istirahat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min idza mata al-abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya ila min istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha ila rahmatillah. Seorang yang beriman itu kalau meninggal dunia istirahat dari kelelahan dunia. Berarti mati itu artinya apa? Istirahat dari apa? Lelahnya dunia menuju rahmat dari Allah. Sip, itu 3 hal. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan. Jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar dakwah ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.